Saya pernah tengah malam, posisi saya masih belum tidur, tiba-tiba itu suara ledakan. Dia ada kayak bola api, banaspati, ada siluman kelawang, dia ada makhluk sosoknya kayak serigala juga. Telah dihancurkan, membuat kerusakan salah satu organ tubuh. Mbak pernah keguguran? Mbak pernah keguguran? Meninggal. Meninggalnya umur 10 bulan? 4 hari. Oh, 4 hari. Dia mau diserang yang menguntungkan orang lain. Jadi tumbal. Astagfirullah. Minum. Pengobatannya juga no setting ya, bener-bener keren. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar dan juga pengalaman spiritual dari narasumber kita untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini sudah ada Mbak Fitri, ini ibu rumah tangga dari Jagakarsa, usianya 46 tahun. Terima kasih sudah datang ke Mata Langit. Jadi Mbak Fitri ini punya pengalaman di luar nalar yang ingin dibagikan kepada Sobat Mata Langit dan ingin diungkap. Nah, apa sih Mbak pengalamannya? Bisa ceritakan? Kejadian sekitar tahun 2013 gitu ya Mbak. Saat itu saya baru pindah rumah di daerah Matoa sana. Matoa tuh mana ya? Jakarta? Jagakarsa juga. Ya, Oh, di situ. daerah Jakarta juga ya? Nah, awal-awal masuk di situ sih belum merasa apa-apa. Terus ketika setelah beberapa hari saya ngerasa kok panas ya rumah itu. Gitu. Panasnya itu berbeda seperti kita panas cuaca ya. Kayak badan saya tuh ngerasain panas apa. Terus setelah beberapa hari saya suka ngelihat sesuatu penampakan gitu. Berbagai macam gitu ya, berbagai macam dari mulai anak kecil, yang dewasa atau apa. Terus kayak ada yang memperhatikan saya di dalam ruangan situ gitu kan. Terus? Sampai di satu saat saya tuh benar-benar merasa kayak takut banget untuk naik ke lantai 2. Jadi saya merasa setiap saya lihat tangga tuh kayak ada yang nungguin saya ya. Di lantai gitu. Jadi akhirnya saya tuh nggak berani untuk naik ke situ sendiri, jadi harus ada orang lain yang nemenin. Nah akhirnya kan saya merasa terganggu ya. Iya. Itu ada apa kok saya merasa kayak takut banget. Misalnya saya mencoba melangkah ini, saya ngelawan gitu ya Mbak Ratna. Tiba-tiba tuh merinding semua dari kaki, semua badan saya tuh kayak gimana. Akhirnya saya turun lagi, nggak berani. Jadi benar-benar nunggu orang baru saya naik gitu kan ke atas itu. Sedangkan kamar Mbak di Di lantai 2. Lah, terus gimana dong? Nah itu dia, makanya kan jadi Sekarang masih tinggal di rumah itu? udah pindah. Udah, ini kejadian Ini kejadian 2013, terus saya nggak lama di rumah situ, sekitar nggak nyampe 2 tahun, terus saya pindah rumah lagi gitu kan. Terus kalau mau ke kamar masih nunggu teman supaya ada yang nemenin ke atas? Iya, nunggu dulu, nunggu ada, terutama kayak ada anak pulang atau ada sama baru saya berani. Jadi kayak bener-bener saya merasa saat itu di lantai 2 itu suasananya kayak kekuatannya tuh gimana ya? Saya kan bisa ngerasain gitu. Iya. Makanya saya ya mungkin orang nggak paham kenapa sih Fit takut. Tapi saya ngerasa pertama kayak ada yang menunggu saya di atas gitu. Nah makhluk itu kayak kekuatan energinya saya ngerasanya negatif, jadi saya nggak berani gitu. Adalah seperti itu. Terus saya kan adalah ikut kayak pengajian. Saya sempat ngobrol juga sama Pak Ustadz. Kenapa saya mengalami kejadian seperti ini gitu kan. Terus si Ustadz tuh waktu itu menyarankan untuk dilawan, harus dilawan, kamu harus berani, harus naik, kayak gitu. Tapi tetap walaupun saya udah tahu, dikasih tahu Pak Ustadz seperti itu, saya tetap belum Perasaan berani. itu tetap Masih kayak kekuatan yang di atas itu besar banget gitu sih Mbak. Mbak penasaran ya dengan energi yang ada di situ? Ada di situ. Nah, sampai suatu saat itu, saya pernah tengah malam sekitar jam 1, posisi saya masih belum tidur. Tiba-tiba itu suara ledakan. Di atap? Jadi ini kayak kasur, ini kasur. Terus di sini ada colokan listrik. Saya lagi ngecas handphone saya yang satunya tuh saya main handphone lagi. Terus tiba-tiba dari colokan situ suara ledakan, meledak. Terus lampu di rumah saya itu semua mati.
Oh, tapi apakah dipastikan itu bukan korslet? Nah itu makanya saya kan kurang tahu, akhirnya saya manggil orang komplek untuk ngecek, ternyata nggak ada apa-apa, sampai saya manggil petugas PLN untuk datang juga ke rumah gitu. Ternyata Nggak ada masalah apa-apa. nggak korslet? Nggak korslet, saya benar-benar ngeliatin gitu ya, kontrol listriknya dilihat, sampai tiba-tiba itu listrik nyala sendiri. Jadi kayak teror ya? Teror Saya mistis pun ya? orangnya yang apaan sih, saya nggak mikir macam-macam lah saat itu gitu kan. Sampai beberapa hari kemudian adalah keluarga dari Kalimantan sih, kan orang Kalimantan gitu. Oh, Mbak asli dari Kalimantan? Iya. Bilang ke saya, katanya ada yang ngirimin sesuatu ke kamu, kata gitu. Betul. Kamu belum tidur, kamu mendengar, kan saya bingung ya karena udah kejadian. Jadi saya pikir ya udah karena korslet atau apa, tapi memang anehnya kalau listrik bisa nyala sendiri. Kapan ya? Saya sambil mengingat-ingat gitu kan, Mbak Risti, kapan ya kejadiannya? Ini sih mungkin saya aja yang mengaitkan kejadian itu, karena hanya mendengarnya pas itu apa kemarin pas listrik meledak itu ya, saya mikirnya gitu sih Mbak. Dan sampai sekarang juga kan belum terjawab. Memang itu korslet listrik atau ada sesuatu hal apapun terkait dengan rasa ketakutan saya atau saya melihat sesuatu di rumah itu. Gitu. Nah, tapi akhirnya Mbak memutuskan untuk meninggalkan itu alasannya apa? Kan sekarang udah nggak di rumah itu. Pindahnya gara-gara apa? Beli rumah baru. Oh, karena udah ada rumah baru, bukan karena udah nggak sanggup dengan teror itu, enggak ya? Tapi karena beli rumah baru yang lebih, ya menurut saya lebih safety buat saya lah ya, saya pindahlah dari rumah situ. Nah, sampai lagi nih ada lagi kejadian yang kan dari saya melihat penampakan, terus ada ledakan itu. Nah, pas inget banget tuh di bulan Ramadan, saya lagi tidur. Biasa kan kita habis sahur nggak tidur ya Mbak Ratna, sekitar jam 10, jam 11 saya tidur. Di tidur itu saya mimpi. Nah mimpinya tuh jadi kayak bermimpi gitu loh Mbak. Mimpi sedang bermimpi ya, di mimpi gitu. itu. Oke. Jadi di mimpi itu saya merasa saya lagi tidur di kasur saya, terus tiba-tiba saya terbangun. Pas saya kebangun tuh saya ngelihat ada sosok perempuan duduk di lantai pakai baju putih panjang, terus rambutnya panjang terurai di balik. Jadi saya nggak ngeliat mukanya. Jadi dia tuh ngeliatin saya. Saya tahu saya diliatin karena kan posisinya dia duduk begini memandang saya, tapi saya nggak bisa lihat mukanya karena kan tertutup dengan rambutnya gitu. Terus saya kan kaget, loh, kok ada perempuan di kamar saya, perasaan nggak ada siapa-siapa selain Mbak gitu kan. Terus pas saya kaget itu saya terbangun, tiba-tiba tuh refleks dia kayak mau nangkap tangan saya. Nah di situ tuh saya juga refleks langsung narik gitu kan Mbak Ratna. Tapi di situ saya ngerasa kayak bener-bener nyata. Jadi tangan saya tuh kayak dipegang gini, terus saya refleks narik, terus saya teriak karena kan saya kaget. Terus Mbak masuklah ke kamar. Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Ibu kenapa gitu kok teriak? Saya bilang, kok kayak ada yang megang tangan saya ya, saya gitu. Terus tapi nggak ada siapa-siapa. Nah itu maksud saya hal-hal yang kejadian-kejadian itu ya sampai sekarang saya nggak tahu terjawab. Bikin penasaran ya. Dan saya berapa kali sering ngelihat, ya mungkin kalau kata orang kunti kali ya Mbak Ratna. Di rumah itu? Atau di tempat lain? Di rumah yang baru saya ini juga udah pernah gitu. Juga, tapi nggak seserem. Jadi dia cuma kayak memperhatikan saya. Jadi saya pikir ini perempuan kayak ngikutin saya dari rumah saya yang lama terus saya pindah gitu kan. Terus dia ada juga gitu. Terus keluhannya apa ya? Yang ingin ditanyakan ke Panglima apa? Apa yang kayak tadi dia hadir perempuan itu ya? Terus sampai saya pindah rumah sih, awal-awal saya pindah rumah dia masih ada ya, kayak masih, tapi nggak ganggu sih, cuma kayak ngeliatin sosoknya gitu aja. Nah kalau yang Panglima lihat di badannya Mbak Fitri, apa benar dia ada yang ngikutin? Ya memang rumah yang Mbak Fitri ceritakan. Tempat itu yang awal itu memang rumah itu ada sesuatu bermasalah, jadi jadi kayak ada sihir memang yang mendatangi tempat tersebut. Jadi berefek ke Mbak Fitri gitu. Jadi ada kayak bola api, banaspati. Ledakan itu bola api berarti? Ada siluman kelawar. Iya, habis itu saya lihat lagi seperti ada makhluk, sosoknya kayak serigala juga. Jadi di situ banyak sekali sebenarnya hal-hal yang nggak baik gitu. Di rumah itu? Di rumah itu. Tapi bukan punya Mbak itu? Rumahnya, ngontrak Mbak? Punya saya. Oh punya Mbak? Iya, saya beli di situ. Oke, terus? Jadi seperti ada yang tertanam juga saya lihat di situ. Emang ditanam atau dari sebelum rumah itu? Kan namanya kita beli rumah kita kadang nggak tahu ya latar belakangnya. Gitu. Ada pohon di depan teras rumahnya di depan. Ya dulu ada sih pohon matoa. Ditanamin sama kompleknya situ, setiap rumah kayak ada pohon matoa gitu ya. sih.
rumah tuh sekarang masih. Masih. Tadi Masih saya baru ada? dari sana. Oh, Tadi pagi. oke. Ngecek kan ada yang ngontak, ada laporan gitu. Oke. Tapi ke rumah situ, tapi suasana rumahnya itu udah nggak kayak waktu saya tinggal di situ sih. Itu juga yang jadi pertanyaan gitu. Iya. Apakah berbeda penghuni terus dia berbeda Ya. energinya Ya. atau gimana? Jadi saya udah dapat kata kuncinya nih. Berarti itu bermasalah. Yang sebenarnya bermasalahnya itu di badan Mbak sendiri gitu. Gitu. Jadi saya lihat juga di badan Mbak ada makhluk hitam tinggi besar berbulu. Ya bertaring. Jadi abis itu saya dengar juga kayak ada suara siluman celeng di badan. Macam itu Siluman babi. Siluman babi. pesugihan. Itu memberi efek rezeki itu susah ngumpul. Jadi ada aja uang keluar gitu. Ya, jadi itu yang terlihat dan terdengar oleh saya. Kayaknya Banaspati itu masih juga mengikuti sampai saat ini. Oh gitu. Itu kiriman. Itu kiriman. Ada seseorang yang memang nggak suka gitu. Nggak suka kalau bisa Mbak jatuh, Mbak dibenci orang, dan di mana Mbak pergi Mbak terkesan tidak menyenangkan. Mbak ngerasa nggak? Itu yang saya rasakan gitu, energi dari makhluk itu. Kalau dulu sih Disetting memang untuk kayak seperti kita itu. ya nggak pede kalau dulu ya pada saat-saat itu gitu. Terus sekarang saya alhamdulillah saya udah baik-baik aja. Allah. Oke, kita telisik ya. Untuk pembuktian. Allah, kok kayak kejang gitu ya, Agil? Mbak pernah ngalami gitu? Saya alhamdulillah belum pernah. Ayo Mbak Fitri, kita ungkap akar permasalahannya. Siapa kamu? Assalamualaikum. Kayaknya dia marah banget gitu. Oh gitu. Nih saya rasakan hawa. Marah kenapa? Tanyain, kamu kenapa gitu? Kamu siapa? Kenapa marah? Aku punya salah sama kamu. Harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Apanya yang dihancurkan? Tameng-tameng itu. Tameng-tameng itu. Tameng. Tameng itu perisai. Perisai dari mana? Ya, coba tanyain. Perisai dari mana? Tameng-tameng dari mana? Emang saya punya tameng apa? Walaupun kami dapat memasuki, tapi tak bisa menembus Nggak bisa menembus. Maksudnya? dalam organ-organ tubuh itu. Oh, Maksudnya? Tanya langsung. Maksudnya gimana bisa masuk tapi tidak bisa menembus? Leluhur itu Leluhur. kalau kami oke. Mbak ada penjagaan dari leluhur. Oh gitu. Jadi kalau nggak ada penjagaan mungkin dia sudah menguasai tubuh Mbak. Oh gitu. Bisa bikin sakit, macam-macam. Karena ada leluhur itu jadi kamu nggak bisa menembus gitu. Tetap sihirnya sampai tapi nggak tembus gitu. Jadi sebenarnya targetnya bagaimana? Kamu harus masuk ke badannya. membuat kerusakan salah satu organ tubuh. Jalan satu organ tubuh. Iya. Mau dibikin sakit maksudnya seperti itu. Sakit apa? Kerusakan atau kegagalan. Apakah itu yang menyebabkan dia sakit kepala sampai berapa? 2 mingguan, minggu. pusing, migrain, kayak migrain. Oh, di dada. Ada keluhan nggak Mbak dada? Alhamdulillah nggak ada kenapa-napa. Kami tak dapat menembus itu. Oh, Kamu ada yang nyuruh atau dikirim seseorang atau apa dia menulis kali itu? Iya, kita telisik aja. siapa yang nyuruh kamu? Laki-laki apa perempuan? Hah? Wanita. Lalu apa masalahnya? Allah. Apa itu? Benturan? Benturan. Benturan apa maksudnya? Antara apa dan apa? Kami dapat membuat berbenturan, tapi tak bisa menembus organ-organ. Oke. Oh jadi membentur ke tubuh aku tapi tidak bisa sampai masuk ke dalam organ-organ tubuh gitu maksudnya? Apa benturan antara dia dan pasangannya? Iya atau gimana makanya? Oh iya Mbak. Maaf Mbak, divorce. Iya. Oh, Udah divorce 5 sekarang tahun yang lalu. single parent. Kamu dikirimnya sudah berapa lama? Sudah lama. Ketika kalian tertidur sehari Memunggungi.
Berarti sebelum pisah. Oh, sebelum bisa dikirimnya gitu. Jadi sengaja untuk memisahkan. Iya. Coba pastikan. Maksudnya dikirim untuk memisahkan hubungan saya dulu dengan mantan suami saya. Iya. Siapa yang ngirim? Namanya? Y. Iyalah, Y. Perempuan mengandung huruf Y. Perempuan. Lebih tua atau lebih muda dari Mbak Fitri? Rambutnya kriwil. Rambutnya kriwil. Dengan warna? Rambutnya. Berarti bukan hitam rambutnya. Mungkin warnanya dicat kali dicat si ya. cewek itu. Jadi maksudnya dia mau merebut suami saya atau gimana gitu? Atau mereka sebelumnya memang sudah ada hubungan? Kami dihadirkan untuk saling meninggalkan. Oke, memang ini setan yang Iya, setting dikirim untuk memisahkan. apa target? Ingin memberi Oh bener Mbak, Ingin apa? ingin memiliki. Gimana? Atau apa masih ada dendam? Masih mau menyakiti saya atau apa? Apa sih kok daerah sini? Sebelum kami dapat menembus Oh, Oh, dia sebelum tetap dapat mau menembus. nembus biar Mbak sakit dadanya. Terus gimana kalau sebelum nembus kamu nggak akan pergi gitu? Oh gitu. Jadi kamu ditugaskan seperti itu, harus menyelesaikan. walaupun aku tak gagal. Kami berhasil, Berhasil apa? Misahin. tapi kami ingin bersarang di tempat Oh nggak bisa. Dia pengen bersarang di tubuh Mbak, nggak bisa. Siapa kamu mau bersarang di tubuhku? Nah, betul. Sehebat apa kamu? Kamu kan sudah berhasil misahin. Ngapain lagi? Oh, mengaku sehebat apa kamu? Sehebat apa? Terhebat. Terus aku kan tadi nanya, andaikan kamu gagal, emang hukumannya apa buat kamu? tak ada kegagalan. Yuk, andaikan ini kan ngomong. Maksudku, daripada kamu di sana gagal jadi dapat hukuman, kamu mendingan kesini ikut panglima, gitu loh. Nanti kami doakan kamu. Tak ada kegagalan. Ini kan andaikan, ini diajak ngomong bisa ngerti Sekarang nggak kan sih? kamu belum berhasil menguasai tubuh aku. Selalu penuh dengan berandai-andai. Setan nih dasar ngomongnya, mau adu argumentasi dia. Terserah kamu lah, aku mau nawarin kamu jadi tobat, jadi baik kok. Malah kamu gitu. Terus kamu apa nih? Apa yang kamu mau lakukan lagi? Yang kamu mau usahain apa? Tujuan kami berdiam diri, Itu pun. Dengan cara apa? Nah, dengan cara apa? selalu berusaha menembusnya dan harus menghancurkan. Caranya? Jadi kamu tetap masih berusaha menembus ya? Oh, dia tetap berusaha nembus tameng-tameng yang dari leluhurnya itu. Heeh. Iya. Iya. Pantang menyerah. Ya, oke. Langkahmu apa? Apakah mengikuti dia yang seperti dia merasa dia apa? Mbak merasa ada yang ngawasin. Nah, Iya. itu siapa yang ngawasin dia itu? Apa kamu juga atau ada pasukan lain lagi yang disuruh? Atau kamu berkomplot gitu? Kayaknya sih dia nggak sendiri. Bagian dari kami Oh iya benar. Dia di saat ada anggota lain. situasi saling Situasi saling apa? bertegangan. Antara Saling memanas. Memanas sama siapa? Tugas kami kala itu dan kau merasakan dengan sangat kuat kehadiran kami. yang hawa panas di rumah itu. Iya benar, aku bisa ngerasain. Hmm. Memang aku benar ngerasain sih hawa panas, terus kayak tidak nyaman. Iya kan sudah berhasil kamu misahin. Apa? Bagaikan terawasi Merasa kayak ada yang ngikutin. oleh mata-mata yang tak terlihat. Sampai sekarang. Jadi itu pasukan dia. Karena Gak senang lihat aku bahagia. Raga itu kenapa? Kenapa? Hancur, rusak. Ih, susah kurang ajar. tak Jadi mau bikin sakit ya? akan Seakan-akan itu medis. sakit Medis. oleh Iya bener Mbak. Jadi mau dibuat seakan-akan itu tuh medis biar Mbak nggak curiga kalau itu tuh kerjaan dia. Dan dia masih belum berhasil. Mbak sempat ngantarin ke rumah sakit Oh, iya, akhir tahun kemarin, tiba-tiba tuh ya nggak tahu ya. yang Kenapa? mana tahu ya. Ada benjolan, Bukan, sakit atau apa? Nyucuk di pinggang. Itu Oh. berapa hari sempat sakit. Terus aku info ke Mbak Nova gitu sih. Tapi dari
hasil itu? Kalau dari perkiraan dokter sih ISK ya, infeksi saluran kemih kalau dari dokter. Ya, tapi kan kamu sekarang sudah ketangkep nih, udah di sini. Terus apa langkah kamu selanjutnya? Akan terus berusaha. Dia kekeh Kamu nih. pantang menyerah ya semangatnya. Kan aku sempat mimpi ada perempuan di dalam mimpi aku. Itu siapa? Teman kamu juga, grup kamu? Atau sama penyuruhnya? Dimanapun kau tinggal, dia selalu mengikuti. Oh, bener. Berarti pantauan Panglima di awal tadi bener kan? Panglima bilang ini masalahnya bukan di rumah, tapi di badan Mbak. Jadi Mbak pindah kemanapun ya makhluk itu akan Ngikut ngikut. juga. Gitu. Dan dia yang selalu melawan dengan kami. Dia. Maksudnya siapa yang ngelawan kamu? Mungkin itu sosok leluhur. Wanita itu Wanita yang mana? yang di mimpi. Yang di mimpi yang baju putih itu. Berarti dia siapa? baik berarti. Bukan Siapa orang dia? Kamu. Bukan pasukanmu. dia bukan bagianku. Oke. Udah. Bukan. Dia padahal Yang dari bawa pesan dari leluhur. Oh. Ya udah kalau kamu nggak mau. Kok manggil mama? Mbak pernah keguguran? Mbak pernah Anak keguguran. kedua meninggal. Meninggal? Mbak Usia sudah berapa? lahir. Udah lahir, Umur? umur kandungan 10 bulan lahir, terus kondisi lahir sakit, 4 hari meninggal. Namanya siapa Oh, Panglima? masih bayi berarti ya? Udah ya. 4 bulan ya? Namanya siapa Panglima? Oh belum nggak mau peluk mama. Maju Mbak. Tiga lagi kayaknya ada yang meninggal. Sabar ya Irsyad. Udah tenang ya di sana. Udah gede dia. Usia 10 bulan. Jadi waktu lahir tuh kondisi sudah sakit, masuk inkubator, terus 4 hari meninggal. Dia pengen peluk kamu Mbak. Irsyad mau sampaikan apa ke mama? Iya. Iya, mau menyampaikan apa? Tunggu mama di sana ya. Kenapa benik makin Kamu, kamu, Iya, ulun di sini. Pian siapa? Anak Yama, berapa? Yama, wani-wani. Pian siapa? Hendak bepandir apa Pian? Ngenda penak mani, ikam wani-wani kuat, ikam lamba, ikam wani lamba, Coba bahasa Indonesia boleh nggak? ikam wani lamba, ikam Wani, aku tahu apa artinya wani. Kalau lamba nggak Ikam tahu. apa? wani lamba, Oh, kamu bahasa kasar. wani lamba, Bahasa Indonesia. Lamba, bahasa Indonesia lamba apa? lamba. Apa artinya apa? Kamu wanita kuat, Oh. bukan wanita lama. Iya. Siap. Ikan, kau wanita kuat, bukan wanita lemah. Iya. Dia ingin merenggutmu. Dia Silakan, tapi nyawamu bukan
sebaliknya. Dia itu yang orang yang jahat itu. Orang yang jahat itu maksudnya. Menyesal dia. Menyesal udah ninggalin Mbak. Yang ini siapa? Dan dia pun tidak sebahagia dirinya. Oke. Maksudnya saat ini dia nggak sebahagia ketika bersama Mbak ya? Dia menyakitimu melalui lidahnya. Oke, yang kata-kata kasar itu. Menghinamu, mencacimu. Saat kau terjatuh, semua bertubi-tubi, kehilangan dan kehilangan lagi. Oke. Kehilangan tuh maksudnya Mbak anaknya meninggal terus rumah tangganya. Nggak langsung sih, ada jeda berapa iya. lama, lumayan lama kan anak meninggal di 2013 itu. Tapi tak lama. Iya, masih dalam tahun yang sama. Ini dengan siapa? Iya, Pian siapa? Hubungan dulu Kak Pian. Apa artinya Mbak? Pipi. Nenek? Kenapa? Nenek Saripah Maryam. I. Pian manggil ulun apa tadi? M. Pipi. Iya, Siapa? nama kecil aku Pipi. Oh ya Allah, dia mau peluk kamu, nenekmu ini. Hanya keluarga doang yang tahu aku Pipi. Leluhurnya ini. Nenek. Nenek Saripah, Maryam, Binti Habib Ahmad Bahasim. Sehat-sehat. Iya langsung petir. Iya. Emang beliau sosok yang Lelaki saya dari Banjarmasin. Berarti ada Nenek orang Saripah. Said Habib saya. Habib Iya. Habaib. iya. Al-Bait ya. Kayak Nenek Saripah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Pak. Manggilnya nenek ya, manggilnya nenek. Nenek, panggilnya nenek. Dia Bukan nenek. wanita lemah. Kayak nenek belum kuat kan? Ulun kuat, wani kuat. Mani buat. Ikam wani kuat. Bukan, nang bukan. Wani lamba. Baru tahu aku bahasa lamba. Apa wani-wani lambat itu Nggak artinya tahu apa? kalau lamba. Bahasa kuno kali. Iya kali ya. Kalimantan. Mungkin. Kalau wani itu berani. Kalau lamba nggak tahu. Dia mau diserang dan digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan orang lain. Jadi tumbal. Astagfirullah. Mau dijadiin Mau tumbal? dijadiin tumbal apa gimana? Oh iya. Terus kaitannya? Teror di rumah. Iya. Maka dimanapun kau berada, dia selalu mengikutimu. Yang wanita. Tanpa wajah itu Yang Yang ketutupan. tadi rambut itu. yang mengusap di lantai. Yang nyesat betul-betul. Itu jadi memang ini juga, maksudnya mau mengganggu. Oh ternyata mau Berarti mengganggu. beda lagi sama yang tadi ya? Yang panglima. Beda nggak dengan yang Beda. beda? Itu dari mana? Dia dari suatu keadaan yang ingin menghancurkan, maka dia hadir untuk mengajakmu, seperti ingin menarikmu dari dunia ini. Oh my god. Dia suruhan seseorang apa memang hadir yang ada di situ? Dia itu bawaan dari manusia, Ada yang nyuruh. hancur, ingin menghancurkan. Jadi dia suruhannya si wanita itu. Karena keuntungan bagi wanita itu ketika
ketika dia sudah bisa menghancurkan rumah tangga manusia, maka dia mendapatkan kejayaan. Maksudnya gimana sih? Untuk Karena wanita itu penganut mempunyai Ilmu. ilmu untuk hanya meraih kekayaan. pesugihan. Sadis ya. Sadis Itulah yang terjadi. Jadi banyak versi kan pesugihan tuh. Nah ini yang versi itu Mbak yang jadi korbannya. Biar Tumbanya dia bisa rumah tersebut. tangganya. Jadi tujuannya cuma seperti itu aja ya. Untuk sebuah kehancuran, kunci kemenangan untuk Tuh, setan ya, kerjaannya setan kayak gini. sebagai imbalan. Imbalan dari ilmu itu. Jadi dia yang memakai ilmu. Dia tidak perlu kematian, karena kematian diketahui milik Tuhan kalian. Betul. Tetapi kehancuran adalah peran utama bagi mereka. Ini Jadi mereka ilmu. menghancurkan. Ini ilmu lagi ya. Banyak orang yang pesugihan itu nggak pakai tumbal. Tetap ada tumbal. Malah Tumbalnya tumbanya itu orang lain kehancuran, bukan kematian. Gitu loh. Jadi jaga dirimu sesuai dengan agamamu. Jangan menyalahi aturan agamamu. Ingat, agamamu adalah rumahmu. Iya. Ketenanganmu adalah pelaksanaanmu. Kebahagiaanmu akan tumbuh tergantung bagaimana kau menanam Kebaikan. kebaikanmu di mata Tuhan. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Makasih, Nek, Nenek. maaf Nek mau nanya. Saya baru dengar tuh cerita mimpi di dalam mimpi. Itu kenapa mimpinya berbeda ya dari orang Kau biasa? bukan mimpi di alam mimpi, Tapi tetapi kau dihadirkan oleh Tuhanmu di dunia mereka Oh, gitu. agar kau tembus pandang secara wujud, melihat mereka. keberadaannya di dalam kehidupanmu, bahwa ada sosok wanita setan yang menghantui kehidupan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana si'asi bil ba'syar. Qalu lazlikunaka bi absarihim lamma samu jikra wa yaqul. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Innama amruhu yarada syana yaqula lahu kun yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatalattaf kaf kaf. Bismillah terus bis. Ya alhamdulillah Mbak Fitri sudah diterapi. Sekarang lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran tubuhnya dari gangguan makhluk yang jahat. Oke. Ya alhamdulillah Mbak Fitri sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah mendapatkan resep obat herbal juga doa untuk periksa diri. Ya. Nah, ceritakan dong pengalaman hari ini bagaimana? Alhamdulillah lebih lega, ringan gitu ya. Di badan lebih ringan, terus Ringan, di situ? terus itu lebih kayak lapang gitu loh Mbak Ratna. Pengobatannya juga no setting ya, bener-bener
real apa yang terjadi di sini. Saya cerita responnya, tanggapannya, terus tuh Mediumisasinya gimana? Apakah sudah cocok nih dengan kejadian yang dialami? udah sesuai sama seperti yang saya alamin. Makanya saya bilang tadi kan no setting ya di sini, benar-benar apa yang saya alamin. Mbak Ratna dan Panglima juga tidak tahu ceritanya, terus kita saling saling cerita akhirnya ya. Terus sudah mendapatkan pengobatan juga tadi ya Mbak. Alhamdulillah sih akunya lebih rileks, lebih tenang, terus Lebih lega ya, sudah tahu lebih jawabannya lega. ya. Tadi Ternyata mana ada orang jahat ya, ternyata kita kan tidak tahu ya musuh kita itu siapa, kadang kita nggak tahu niatnya dia apa gitu kan. Dan ini pembelajaran juga, ternyata ada ya ilmu hitam yang versinya ini. Menjadi korban tuh orang lain, tapi bukan nyawanya yang diambil, melainkan kebahagiaan rumah tangganya dihancurkan gitu loh. Yang buat Mbak tadi nggak bisa nahan air mata apa? Ketika anak ya, kan memang anak kedua saya kan meninggal ya Mbak Ratna. Terus tiba-tiba tadi kok ada benar-benar terharu, dan kebetulan juga dia ulang tahun ya kemarin di bulan Maret gitu kan. Jadi ingat itu setiap ulang tahun kan saya selalu ke makamnya gitu. Tadi kok tiba-tiba masuklah ya. Dan Mbak yakin secara batin, ya emang ini anak saya gitu ya. Padahal selama ini pengen itu dimimpiin tapi belum. Iya sebenarnya sejak meninggal itu karena kan hadir gitu ya, sama sekali saya nggak pernah. Makanya tadi itu kayak dia gitu. Udah nggak bisa nahan. Saya seperti mama saya pernah tuh katanya mimpi ketemu cucunya. Saya sampai saya nggak pernah sama sekali. Makanya tadi saya kenapa nangis banget kok tiba-tiba malah hadir di sini gitu ya. Percaya tidak percaya semua kan ada sesuatu yang di luar nalar kita ya, yang kita tidak bisa setting, nggak bisa kendalikan, dan itu kuasa Allah ya. Bener, itu sih yang bikin terharu banget. Gitu. Terus nenek Mbak juga, kita nggak pernah tahu Mbak tuh dari Kalimantan, dan Kalimantannya tuh yang memang punya bahasa yang berbeda katanya. Iya, makanya tadi nenek, terus juga nenek kan memang panggilan kecil saya itu Pipit. Jadi hanya dari keluarga inti dan saudara-saudara lah yang di Kalimantan tuh. Kalau teman-teman di sini kan saya perantau di sini, manggil saya kan dengan nama Fitri gitu. Maka tadi kok nenek hadir dengan manggil Pipit, dan memang sih dulu kedekatan sebelum saya merantau ke Jakarta saya lumayan dekat ya dengan beliau gitu. Beliau tadi kayak menyanyi apa ya? Itu beliau di sana sebagai apa dulu? Apakah beliau juga nenek dulu di Kalimantan ngobatin orang juga? Oh gitu. Berarti beliau jadi beberapa keluarga saya di Kalimantan memang praktisi spiritual ya? Praktisi spiritual juga. Jadi dari nenek, terus sekarang juga ada keluarga Acil kalau orang bilang di sana tuh Acil, Julak itu ada yang jadi praktisi gitu juga. Cuma kan saya sudah lama di Jakarta ya kan Mbak. Jadi ya nggak terlalu sering komunikasi lah sama mereka, jarang. Ya alhamdulillah ya sudah terungkap semua teka-teki yang selama ini menjadi misteri ya. Iya. Terus saya pikir kenapa gitu ya kok ada penampakan itu, ternyata ada seseorang. Memang Mbak diikutin, memang ada target yang memang harus mereka capai. Tapi alhamdulillah semoga setelah pengobatan ini yang tadi nguntit saya ya, istilah kasarnya nguntit ya Mbak, yang ngikutin saya terus bisa ya dia kembali lah ke tempatnya mereka gitu. Tapi udah bersih kan paling udah nggak ada yang ngikutin lagi. Alhamdulillah. Pokoknya untuk teman-teman yang punya masalah gaib atau apapun bisa datang ke Mbak Ratna dan ke Panglima biar kita selesaikan. Iya. Pertanyaan terakhir, satu kata untuk Mata Langit. Menurut Mbak Mata Langit bagaimana? Keren, setting benar-benar real yang terjadi. Pengobatannya juga nggak yang neko-neko ya Mbak ya, benar-benar yang saya mengalami itu sesuai syariat kita juga ya, syariat agama saya gitu. Lebih ke situ sih, keren lah. Mata Langit sukses selalu. Makasih. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Fitri. Ya, jadi kalau saya amati Mbak Fitri memang cukup sabar, tabah gitu dalam menjalani semua persoalan kehidupannya yang saya lihat dan amati, dan memang ada satu kekuatan yang diberikan Allah, perlindungan yang saya lihat yang memang luar biasa kalau menurut saya. Jadi kalau orang lain mungkin bisa gila kali ya, error. Jadi ini suatu kalau dibilang itu karunia, besaran Allah lah yang diberikan gitu, perlindungan yang luar biasa buat Mbak Fitri. Dan mungkin ya itu doa-doa para leluhur juga ya, betul. kepada anak cucu cicitnya yang membuat
secara tidak langsung, secara otomatis ya, bukan secara langsung, ibu terlindungi gitu ya. Nah, itu juga pasti ada pengaruhnya gitu menurut saya gitu. Jadi ya kedepannya ini terus jaga ketakwaan, tetap istiqomah dan perbanyak melakukan ibadah wajib, sunnah, dan tetap menyandarkan segala sesuatu hal kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Untuk pengobatan jarak jauh, Anda bisa menyaksikan videonya di channel YouTube Ratna Listi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Salam.